Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BEM FKG Unhas. Ya baik, pada kesempatan kali ini Badan Eksekutif Mahasiswa berkesempatan untuk membuat salah satu podcast yang dimana podcast tersebut merupakan output dari salah satu program yang dicanangkan pada kepengurusan periode kali ini. Dimana harapan dari podcast ini mampu meningkatkan eksistensi tidak hanya keluarga mahasiswa maupun dari lembaga kemasan itu sendiri. Nah, kemudian untuk saat ini merupakan podcast pertama yang akan membahas tentang bagaimana mahasiswa dan era digitalisasi. Sehingga dalam podcast ini kami mengundang senior dari Fakultas Kedokteran Gigi yang dimana mungkin saya persilakan. Jadi saya Firly, saya mahasiswa FKG angkatan 2018. Kalau sekarang kesibukannya ya sementara koas. Ya Kak, jadi mungkin saya panggil Kak saja juga. Terkait podcast kali ini, sebenarnya dari tim penyusun podcast ini sudah menetapkan ada total mungkin kurang lebih 10 pertanyaan. Di mana ada dari tim penyusun dan beberapa dari teman-teman keluarga mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang disusun ini yang kemudian bakalan kita sama-sama bahas. Semoga pertanyaan dari tim penyusun dan teman-teman keluarga mahasiswa bisa terjawab dalam podcast kali ini. Jadi pada podcast kali ini Kak, kita akan membahas tentang seputar mahasiswa dengan era digitalisasi. Bagaimana perkembangan mahasiswa saat ini dan sangkut pautnya mengenai era digitalisasi. Karena pada umumnya mahasiswa saat ini setelah dihadapkan oleh situasi-situasi 2 tahun kebelakang layaknya pandemi, itu ada sebuah disrupsi perubahan sistem sehingga membuat mahasiswa harus terus beradaptasi dengan keadaan. Nah, kemudian setelah itu kita dihadapkan kembali dengan era-era digitalisasi lainnya saat ini, sehingga pertanyaan yang muncul itu tentang bagaimana mahasiswa ini harus beradaptasi di era saat ini dan di era selanjutnya Kak. Nah, sehingga mungkin pertanyaannya ini Kak mengarah ke bagaimana sih menurutnya Kakak ini tentang mahasiswa yang ideal saat ini? Ya, menurut saya sih ya, kalau mahasiswa ideal itu sederhana saja. Ya, mahasiswa sebagai kaum intelektual yang tentunya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Jadi bukan hanya kita katakan mahasiswa ideal itu yang belajar duduk di bangku kelas, kemudian pulang, mungkin kalau orang istilahnya pulang tanpa peka akan keadaan sosialnya. Menurut saya itu masih belum dikatakan sebagai mahasiswa ideal, karena kan secara terminologi ya, mahasiswa ini kan sebagai siswa atau pelajar yang paling atau yang mahal secara etimologi, mahal dan siswa. Jadi ya bukan hanya di bangku kuliah, tapi mahasiswa juga menurut saya harus menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi yang sempat disampaikan bahwasanya menjadi mahasiswa yang ideal itu tidak hanya fokus kepada bidang akademiknya, namun keadaan sosial juga yang menjadi catatan penting dalam menghadirkan sebuah mahasiswa yang ideal. Dari argumen Kakak, mungkin saya sangat sependapat bahwasanya ketika mahasiswa ini tidak kurang dalam salah satu aspeknya, itu menimbulkan ketidakseimbangan manusia sehingga tidak ideal. Nah, sehingga mungkin Kak, yang menjadi pertanyaan ini terkait bagaimana caranya mahasiswa menuju ke mahasiswa ideal tersebut. Ya, bagaimana metodenya mungkin untuk sampai ke mahasiswa yang sadar sebagai kaum intelektual dan sadar tentang keadaan sosialnya. Ya, jadi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab intelektual ya, untuk mencapai di situ sebenarnya yang perlu dilakukan adalah mencari tahu sebenarnya apa-apa saja yang menjadi permasalahan di sekeliling kita. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa yang melihat misalnya keadaan sosial, melihat ketimpangan sosial, nah, sebagai mungkin mahasiswa yang ideal yang kita akan berusaha untuk mengetahui hal tersebut. Jadi banyak caranya kan, kalau kita mahasiswa metode kita berdiskusi, kemudian kita membaca, kemudian kita menulis. Tiga kebiasaan ini kan tentunya harus selalu dikembangkan.
di mahasiswa itu sendiri, bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya budaya-budaya baca, menulis, berdiskusi, ya pasti secara tidak langsung ya, akan melihat kondisi realitas sosial yang ada. Karena budaya-budaya seperti itu kan akan sulit mungkin didapatkan di bangku perkuliahan, yang menurut saya di bangku perkuliahan itu lebih monoton lah, hanya materi-materi perkuliahan saja yang diberikan. Sementara kalau budaya diskusi, budaya membaca, budaya menulis, ya kita bisa dapatkan ya di luar daripada kelas itu, ya dengan cara bergaul kepada orang lain yang punya mungkin disiplin ilmu yang lebih terhadap persoalan-persoalan sosial. Apalagi kita kan mahasiswa tinggi. Ya, mungkin untuk membuat kita melek ya, mohon maaf ya, melek akan persoalan-persoalan sosial, ya itu budaya itu harus selalu dikembangkan, selalu dirawat seperti itu. Ya, jadi secara garis besar yang saya tangkap, untuk mempertahankan idealnya seorang mahasiswa selain di bangku perkuliahan, ada budaya-budaya yang harus dipertahankan pula. Seperti disampaikan, ada budaya membaca, menulis, dan berdiskusi. Ini mungkin yang menjadi poin penting untuk menciptakan mahasiswa yang lebih ideal ke depannya. Dan kemudian Kak, ini kan sebagai dasar kita untuk membahas mengenai era digitalisasi dan kemahasiswaan. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana seorang mahasiswa yang ideal, dan yang kedua tentang bagaimana budaya untuk menciptakan seseorang mahasiswa yang lebih ideal ke depannya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya Kak, ketika budaya ini mungkin tidak diterapkan, bagaimana dampak ini digitalisasi nanti, era digitalisasi ini terhadap mahasiswa? Ya, apa yang bakalan terjadi? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang digitalisasi, ini merupakan suatu pisau bermata dua ya, yang bisa mendapatkan keuntungan bagi kita dan bisa juga mendapatkan kerugian. Nah, kalau kita melihat budaya ini dengan digitalisasi, sebenarnya kalau kita melihat sisi yang mendukung, itu sangat mendukung. Mengapa sangat mendukung? Ya, karena digitalisasi, apalagi sekarang 4.0 ya, 4.0 itu memudahkan kita untuk mengakses keilmuan. Jadi kalau misal kita anak kedokteran gigi, terus kita mau baca tentang persoalan-persoalan sosial, persoalan-persoalan ekonomi, ya dengan adanya digitalisasi ini tentunya mempermudah. Jadi menunjang budaya-budaya itu, budaya membaca, budaya menulis, budaya berdiskusi. Nah, misalkan budaya membaca, kan sebelum ada digitalisasi misalnya, kita masih sedikit mungkin mendapatkan bahan-bahan bacaan, literatur bacaan. Dengan adanya digitalisasi ini, tentu di mana-mana kita bisa mendapatkan, karena akses kita terbuka lebar. Kemudian kalau misalnya menulis, kita tidak punya media untuk menulis, misalnya kita tidak punya tempat untuk memperlihatkan tulisan kita kepada orang banyak. Melalui digitalisasi ini, melalui internet ini, dalam konteks digitalisasi itu membuat kita semakin luas lagi memberikan hasil pemikiran kita dalam keputusan. Misal diskusi lagi. Nah, diskusi ini kan kalau misalnya setelah digitalisasi muncul ini tidak terbatas pada hanya satu ruang dan waktu saja. Nah, dengan digitalisasi ini kan itu kita bisa berdiskusi dimanapun sebenarnya. Misal saya di tempat A, Ucup saya tempat B, kita bisa berdiskusi. Seperti itu. Jadi menurut saya dengan digitalisasi ini sebenarnya bisa sangat menunjang budaya-budaya yang selama ini kita pegang erat, yang membaca, menulis, diskusi. Nah, cuman ya, kembali lagi ya, bahwa digitalisasi ini adalah pisau bermata dua. Tentunya tidak selamanya yang digitalisasi berikan kepada kita itu adalah hal yang baik. Bisa saja digitalisasi ini adalah hal yang tidak menunjang bahkan budaya-budaya itu. Misalkan kita terlalu dimanjakan dengan hiburan-hiburan yang sifatnya sebenarnya semu ya, yang near, yang tidak nyata sebenarnya, hiburan-hiburan game misalnya, atau misalnya terlalu banyak kita menonton yang tidak terkontekskan dengan persoalan-persoalan sosial. Nah, hal-hal ini kan tentu membuat kita atau membuat nanti orang-orang merasa lebih nyaman dengan apa yang sudah didapatkan, misalnya main game, misalnya nonton seperti itu. Jadi ini juga
bisa mengancam lah istilahnya dengan akhirnya pasti ya dengan begitu kita sudah nyaman main game dan semuanya otomatis kita membaca dulu, kita menulis dulu, apalagi berdiskusi. Iya, jadi sangat masuk sekali nih sebagai mungkin inti dari podcast kali ini, bahwasannya era digitalisasi ini ibaratnya dia pisau bermata dua, di mana yang sempat disampaikan mengenai dapat menguntungkan ketika dimanfaatkan dengan baik dan justru dapat merugikan ketika kita lalai dalam era tersebut. Nah, dimana tadi disampaikan bahwa era digitalisasi ini ternyata dapat memudahkan akses kita untuk menunjang budaya-budaya dan menjadikan mahasiswa lebih ideal membaca, menulis, dan berdiskusi. Nah, sedangkan ketika kita lalai, kita nyaman dengan era tersebut sehingga lupa terkait bagaimana untuk menciptakan mahasiswa itu sendiri, mahasiswa yang ideal itu sendiri, akhirnya tidak peka dengan keadaan sosial dan justru nyaman dengan posisinya dia. Nah, fakta yang kita lihat ini cukup. Kita ini tongkrongan, kita mau bahas ini ada isu, ini ada persoalan. Karena adanya misalnya digitalisasi, HP, gadget ini kan, internet ini, mungkin yang sebelumnya kita harus berdiskusi satu sama lain, bercengkrama satu sama lain, membangun emosional satu sama lain, tapi karena perkembangan teknologi yang sangat pesat ya kita dibanyakan game misalnya. Akhirnya saya dengan Ucu ini kalau saya dalam tongkrongan biasa saling cuek ya, tidak memperhatikan satu sama lain. Iya, betul sekali Kak. Jadi betul-betul era digitalisasi ini ketika kita tidak memanfaatkan, tidak sadar akan era ini, justru bahkan membuat mahasiswa itu sendiri ibaratnya mati. Ya. Nah, kalau mungkin Kak terkait metode-metodenya, mungkin selaku mahasiswa yang sadar akan era tersebut, metode-metode seperti apa yang mungkin paling dasar yang dapat kita lakukan supaya menunjang terkait budaya-budaya yang kita inginkan? Ya, tentunya metode yang jarang itu dari dirinya sendiri dulu. Kalau misal seperti ini, misal kita sudah tahu bahwa digitalisasi adalah hal yang bisa menguntungkan, tapi di sisi lain juga bisa merugikan. Kita harus pandai-pandai untuk melihat mana hal yang merugikan bagi saya, mana hal yang menguntungkan bagi saya. Jadi menurut saya metode yang paling tepat adalah untuk menghadapi digitalisasi adalah self control ya. Karena self control ini sangat baik lah menurut saya, karena self control ini bisa membuat kita lebih mawas diri terhadap perkembangan digitalisasi yang ternyata merugikan, seperti itu. Jadi ketika self controlling ini berjalan dengan baik, otomatis kita bisa menepis gangguan-gangguan pada perkembangan digitalisasi ini. Jadi ketika sudah bagus self controlling, saya yakin dan percaya orang-orang yang sudah bagus pasti sudah memporsir. Ini saya sudah terlalu lewat misalnya. Oh ini saya masih kurang. Iya, jadi untuk catatan utama dalam menghadapi era digitalisasi, yakni bagaimana seorang tersebut mampu mengendalikan dirinya sendiri, self controlling, untuk memaksimalkan potensinya ini era digitalisasi dan memanfaatkan efektivitas ini era digitalisasi. Sehingga Kak, mungkin yang menjadi ancaman ini era digitalisasi ke depannya bagaimana? Apa yang bakalan mahasiswa ini terkendala apabila era digitalisasi ini justru melesat, sedangkan orang-orang yang pelaku di dalam ini tidak mampu mengimbangi era digitalisasi tersebut? Menarik ya. Jadi kalau kita membahas digitalisasi, kita membahas tentang revolusi 4.0, di mana perkembangan internet yang sangat tinggi, sangat cepat. Jadi revolusi 4.0 ini kan disebut sebagai Internet of Things, IoT. Jadi semua internet. Jadi akses terbuka lebar. Nah, karena akses terbuka lebar sebenarnya ini menurut saya bisa menjadi peluang, tapi bisa juga menjadi ancaman. Ini tergantung bagaimana kita memanfaatkan peluang dan menjadi ancaman. Nah,
ada seorang penulis ya, namanya Edi Pariser. Pariser ini dia melihat bahwa di internet itu ada semacam algoritma. Algoritma ini adalah algoritma filter bubble. Jadi mungkin disangkanya kita bisa mengakses informasi sangat luas, bisa mengakses informasi apapun. Namun karena adanya algoritma dari internet ini, sebenarnya ini algoritma filter bubble ini sebenarnya dia membatasi kita dengan informasi yang hanya kita sukai saja. Jadi singkatnya begini untuk algoritma filter bubble. Misal saya menyukai topik tentang A, maka otomatis algoritma yang bekerja pada internet itu akan menyuguhkan informasi tentang A kepada saya. Iya. Sehingga informasi B, C, D itu kemungkinan besar tidak sampai kepada saya. Nah, inilah di sini bisa terjadi bias kognitif. Jadi saya pikir saya tahu tentang ini karena algoritma memberikan semua itu. Akhirnya kita sebenarnya ada hal yang lebih penting untuk diketahui, ada hal yang lebih penting kita ketahui, tapi ternyata kita tidak ketahui karena algoritma ini terbatas. Sebenarnya algoritma ini ya bisa juga dibilang memudahkan. Misalnya kita mencari ini kita sesuai dengan kebutuhan, tapi jangka panjangnya ini bisa membuat orang bias kognitif. Contohnya ya, misal kita buka Instagram, kita like postingan misalnya masak ayam. Di explore kita itu pasti yang akan muncul adalah tentang masak ayam semua. Nah, ini adalah algoritma filter bubble yang membuat kita sebenarnya ya seperti di bubble itu kita hanya di ruangan itu. Nah, makanya fenomenanya adalah fenomena echo chamber. Jadi karena algoritma filter bubble ini membuat kita berada di fenomena echo chamber, yang sebenarnya informasi yang kita dapatkan itu ya harusnya lebih banyak kita dapatkan, hanya itu yang didapatkan, seperti itu. Nah, kalau konteksnya pada mahasiswa, ya bayangkan kalau kita mahasiswa, kita disuguhkan informasi yang hanya kita saja yang ketahui, yang hanya kita yang suka untuk mengonsumsi informasi itu, otomatis kita tidak mendapatkan informasi di luar apa yang kita konsumsi terus. Sehingga ya sebenarnya misalkan ini adalah menjadi suatu masalah, tapi karena kita terlalu berada di zona nyaman, sehingga hal yang sebenarnya itu masalah di lingkungan sosial jadi bukan masalah. Jadi memang secara pengalaman juga yang dikatakan tadi oleh salah satu penulis Edi Pariser tentang filter bubble itu juga ternyata secara yang saya alami tidak hanya di media sosial seperti Instagram, tapi di seluruh media sosial. Saat saya coba ini sekedar menceritakan pengalaman, saya coba mencari salah satu topik di salah satu media sosial, kemudian saya membuka di media sosial yang lain, ternyata muncul pembahasan yang sama. Sehingga itulah mungkin yang menjadi ancaman ya Kak, untuk menghadirkan mahasiswa yang lebih ideal. Ya, saya lanjut ya. Jadi ya menurut saya itu sangat ancaman. Karena ya itu tadi, bahwa informasi-informasi yang dikonsumsi itu adalah kita menganggapnya sebagai suatu kebenaran mutlak, sementara kebenaran-kebenaran lain kita menutupi itu. Jadi ini mengancam kepada mental flexibility. Jadi kita cenderung kaku kalau misalnya menanggapi suatu informasi. Ada informasi saya bacaanku tidak seperti itu. Saya ini. Jadi sudah terkurung dengan informasi yang didapatkan terus, sehingga informasi-informasi lain pun tidak. Jadi tidak fleksibel mental flexibility-nya ini. Nah, kembali lagi mungkin dari apa yang Kak Gani sampaikan dan pembahasan kita pada kali ini, bagaimana poin utama dalam menghindari ancaman, mengantisipasi ancaman tersebut, bagaimana self control kita ini baik, sadar akan bagaimana algoritma yang bekerja, sadar akan keadaan sosial, dan tidak terlena dalam era tersebut, era digitalisasi.
Nah, yang mungkin juga yang menjadi pemikiran saya bahwa ketika kita berkumpul dengan sesama orang yang kita kategorikan sebagai orang yang mampu beradaptasi dalam hal ini mempunyai self controlling yang baik, maka dapat menghadirkan sebuah lingkungan yang lebih ideal. Hingga dari self controlling yang baik berkumpul dengan orang-orang yang memiliki self controlling yang baik, itu dapat meningkatkan ideal mahasiswa itu lebih cepat. Nah, itu mungkin terkait pembahasan kita mengenai mahasiswa dan era digitalisasi ketika kita sangkut pautkan. Dan ini kan ada beberapa pertanyaan dari keluarga mahasiswa yang kami sebar di Instagram, teman kami ambil beberapa poin saja. Di mana pertanyaan pertama ini mengenai apakah digitalisasi bisa meningkatkan proses belajar mahasiswa. Ini juga pertanyaan tadi. Kemudian atau saya baca semua saja kan? Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada tips belajar di era digital? Ini terkait tips-tipsnya tadi ini tentang meningkatkan. Yang ketiga, apakah era digitalisasi menjadi peluang atau penghambat bagi mahasiswa terutama jika MFLIUH? Tentang peluangnya, apakah lebih besar untuk menjadi peluang atau justru lebih besar untuk menjadi penghambat? Dan pertanyaan yang terakhir yang kami saring ini tentang bagaimana seharusnya mahasiswa menyikapi tantangan di era digitalisasi tersebut. Mungkin saya mau meminta pendapat terkait pertanyaan-pertanyaan Yang pertama tadi tentang meningkatkan proses belajar. Ya sangat meningkatkan lah. Meningkatkan sekali. Contoh konkretnya misalnya kita mau baca tentang karies, Ya. kita tidak usah pergi perpustakaan lagi. Yang kita punya di library, kita bisa mengakses hasil-hasil penelitian orang tentang karies misalnya. Kemudian lebih ringkas lah pokoknya, tidak membutuhkan effort yang lebih banyak. Kemudian karena adanya internet ini ya, dalam hal ini digitalisasi, menurut saya bisa membuat kita lebih banyak belajar. Misal video-video pembelajaran, misalkan kepada orang yang ahlinya kita bisa langsung menanyakan jadi digitalisasi untuk belajar ya sangat mendukung untuk era karena banyak sekali akses informasi yang kita bisa dapat dengan Internet of Things, IoT. Jadi otomatis kalau akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu gampang, ya seharusnya konsekuensinya adalah memudahkan, pasti meningkatkan kualitas belajar. Ini mungkin terkait pertanyaan kedua kami hanya tipsnya, supaya mungkin lebih terjaga ini caranya metode belajar tadi. Ya, menurut saya tipsnya itu yang paling utama adalah harus konsisten dan tidak gampang terdistrak. Betul. Ya, kenapa harus orang konsisten dalam memanfaatkan digitalisasi itu atau tidak gampang terdistrak? Misalkan lucu ya, kalau kita misalnya baca artikel-artikel ilmiah, artikel penelitian, kita sudah baca, tapi ternyata misalkan ada notif chat grup, misalnya notif chat teman. Nah, kalau kita misal terdistrak, ya pasti kita akan berpindah kepada notifikasi yang muncul. Nah, ini juga pengalaman pribadi dari saya. Nah, kalau kita misalnya sementara membaca lagi, masih membaca langsung muncul kasus yang heboh, misalnya kita langsung klik atau langsung muncul notif dari YouTube, misalnya platform YouTube-nya langsung muncul notif platform YouTube, langsung klik. Itu kan kita terdistrak. Ya. Karena kenapa? Karena di internet itu banyak sekali godaan, banyak sekali hal yang tidak menjadi kebutuhan kita, itu bermunculan dan kita memang terpengaruh. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang bergiat belajar melalui internet itu harus fokus atau mungkin mentaktisi lah bagaimana cara supaya terdistrak. Karena distraksi ini sangat mengganggu lah kita belajar di internet. Ya, dan memang mungkin semua keluarga mahasiswa di FKG jika melakukan sebuah pembelajaran, rata-rata saya mungkin bisa menjamin ada mungkin sekitar 90% rata-rata tidak konsisten jika melakukan pembelajaran. Sehingga dari keluarga mahasiswa ada beberapa pertanyaan mengenai tentang tips untuk belajar. Jadi kunci utama dari proses belajar di era digital yakni konsisten, tidak mudah terdistrak.
Kemudian Kak, ini terkait pertanyaan ketiga mengenai peluang atau justru penghambat, mungkin tadi disampaikan bakalan lebih banyak peluang ketika self controlling baik, dan kemudian bakal menjadi penghambat kalau misal self controlling ini tidak terjaga. Dan yang pertanyaan terakhir mengenai bagaimana mahasiswa seharusnya menyikapi tantangan di era digitalisasi. Ya, yang pertama adalah kita harus cepat beradaptasi. Karena di era disrupsi ini, kalau kita tidak beradaptasi, pasti kita akan ketinggalan. Misal kereta sudah mau jalan ini, tapi kita masih belum bergegas untuk naik ke kereta, pasti kita akan ketinggalan dari kereta ini. Karena era digitalisasi ini adalah era disrupsi sangat cepat. Nah, misalkan ojek konvensional, ojek online, itu sangat cepat perubahannya, sangat, jadi langsung menghilangkan ojek online, langsung menghilangkan ojek konvensional. Nah, kalau misalnya tukang ojek yang konvensional ini tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya perkembangan digital ini, ya bakalan ketinggalan, pasti akan sulit mendapatkan penumpang. Pun begitu dengan mahasiswa. Nah, misalkan orang sudah baca e-book yang ada, sudah banyak e-book ini, tapi kita masih menutup diri, ya, hanya ingin yang gampang-gampang saja, yang tidak ingin mengikuti arus ini, ya, pasti akan ketinggalan. Karena perubahannya cepat kalau digitalisasi, apalagi di masa disrupsi. Kemarin kita bayangkan itu metode pembelajaran daring. Metode pembelajaran daring ini kan adalah suatu kebiasaan baru. Itu karena dikondisikan juga dengan pandemi COVID. Akhirnya sistem pendidikan ini dipaksa untuk berinovasi. Bagaimana menciptakan kondisi belajar yang bisa menggantikan ini secara tatap muka. Jadi kalau kita sudah mampu beradaptasi dengan baik, kemudian yang kedua adalah berinovasi. Karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan, karena tidak mungkin stagnan, tidak mungkin konstan kehidupan kita. Jadi sangat perlu adalah berinovasi. Karena berinovasi ini kan bisa banyak menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian bisa menghadirkan solusi atas persoalan seperti itu. Jadi kalau kita mampu beradaptasi dengan baik, mampu berinovasi, insya Allah saya yakin percaya di era digitalisasi ini kita tidak akan tertinggal. Ya, jadi itu mungkin terkait beberapa pertanyaan dari keluarga mahasiswa tentang era digitalisasi dan mahasiswa itu sendiri. Nah, ini mungkin jawaban-jawaban yang sangat dapat menjadi referensinya bagi teman-teman keluarga mahasiswa ke depannya tentang bagaimana menghadapi era digitalisasi. Saya sangat apresiasi sekali Kak terkait jawaban-jawaban yang telah diberikan. Saya juga terima kasih. Terima kasih sama banyak teman-teman BEM ya. Apalagi ini adalah hal yang pertama di BEM yang kali ini. Ini merupakan salah satu inovasi di kepengurusan kali ini. Ya, harapannya juga tidak hanya berhenti di sini, tapi dari kepengurusan selanjutnya dapat meningkatkan inovasi mereka supaya lebih beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang akan datang. Mungkin untuk dari Kakak ini punya catatan-catatan untuk teman-teman yang ada pada mahasiswa. Era digitalisasi ini merupakan hal yang bisa menguntungkan bagi kita, bisa merugikan bagi kita. Yang paling perlu adalah sikap kritis kita terhadap apa yang kita dapatkan di internet. Dan sebagai mahasiswa, kita tetap harus kritis, tidak sangat gampang mempercayai informasi-informasi yang kita dapat. Karena ini berbahaya, apalagi mungkin sekelompok orang yang mempunyai otoritas yang memang sengaja memberikan kita informasi supaya kita terkondisikan, kita menjadi tidak mengasah daya nalar kritis kita. Seperti itu sangat berbahaya. Jadi apapun yang kita dapatkan di internet, apapun yang kita dapatkan di dunia digital, jangan gampang percaya. Itu sih paling jangan gampang percaya. Karena kalau misalnya kita menelan mentah-mentah apa yang kita dapatkan, yakin dan percaya kita akan terikut dan tidak punya
jalan sendiri. Jadi itulah mungkin terkait Ya. beberapa pertanyaan dan diskusi kita pada podcast kali ini. Semoga podcast kali ini dapat mengedukasi teman-teman, baik teman-teman keluarga mahasiswa maupun lingkungan masyarakat yang telah menonton podcast ini. Harapannya kami memohon kritikan yang membangun serta saran-saran untuk podcast-podcast selanjutnya. Lebih kurangnya mungkin dicukupkan, selalu disampaikan bahwa segala upaya yang diyakinkan dengan iman, diusahakan dengan ilmu, disampaikan dengan amal akan lebih ideal ke depannya. Ya, Gus. Iman ilmu amal, pada mengabdi yang saya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.